Pajak sebagai instrumen kebijakan utama untuk mentransfer sumber daya ke sektor publik. Negara memerlukan pendapatan pajak untuk mendanai program sosial, ekonomi, menyediakan barang dan layanan publik. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kemenkop UMKM pada bulan Maret tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8,57, 3,89 triliun. Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu prioritas nasional mengingat besarnya potensi dan kehebatannya dalam menghadapi krisis ekonomi, membantu penyerapan tenaga kerja, dan sebagai pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, besarnya jumlah UMKM yang ada tidak sebanding dengan kontribusi UMKM terhadap pajak. Perkembangan jumlah unit UMKM perlu diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak dari UMKM. Dengan demikian, kepatuhan pajak menjadi isu penting ketika pemerintah mencari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan publik. Kepatuhan pajak penting bagi pemerintah untuk menyediakan barang publik dan merealokasi kekayaan di mana harus mematuhi dan membayar jumlah pajak yang dibayarkan dengan benar dan tepat waktu. Isu kepatuhan wajib pajak merupakan hal serius yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan negara. Masalah kepatuhan pajak masih tersebar luas di kalangan pelaku UMKM. Melihat terdapat motivasi yang berbeda-beda untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Hal tersebut, masih banyak wajib pajak UMKM tidak menyampaikan pengembalian sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, sehingga banyak UMKM yang lolos tanpa membayar pajak. Padahal mobilisasi pendapatan pajak melalui perpajakan seluruh pelaku ekonomi merupakan cara terpenting yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengumpulkan dana penyedia layanan publik. Belum ada mekanisme tepat yang dapat digunakan pemerintah untuk mencapai kepatuhan pajak penuh. Perlunya memiliki sistem perpajakan elektronik e-tax di mana wajib pajak diberikan kesempatan untuk menilai dirinya sendiri. Melihat kemudahan waktu dan tempat mengarahkan penerapan sistem e-tax dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sikap terhadap sistem e-tax sangat penting dalam adopsi atau penolakan sistem e-tax. Wajib pajak senang dan termotivasi untuk menggunakan sistem e-tax, namun sistem e-tax juga harus mudah digunakan. Wajib pajak yang memiliki keterampilan komputer lebih mudah mengadopsi sistem pajak elektronik. Berdasarkan argumen di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan literatur. Penelitian ini menguji dan menganalisis pengaruh sikap pengguna sistem e-tax, adopsi sistem e-tax dan etika uang terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis dengan mediasi niat perilaku wajib pajak. Tujuannya agar sikap wajib pajak, etika uang yang efisien, dan perilaku kepatuhan pajak dapat membantu otoritas pajak dalam mengembangkan kebijakan dan strategi yang dapat mendorong kepatuhan pajak sehingga meningkatkan pembayaran pajak. Diharapkan mampu berkontribusi pada otoritas pajak agar berfokus pada peningkatan penggunaan sistem e-tax dan memberikan pelatihan bagi wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak. Penelitian sebelumnya meneliti bahwa sikap penggunaan sistem e-tax dan adopsi sistem e-tax berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya korelasi positif yang kuat antara penerapan sistem e-tax melalui pendaftaran pajak online, penyampaian SPT online, pengiriman pajak online, dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat. Hal ini berarti pemerintah dapat meningkatkan pendapatan jika wajib pajak mengadopsi sistem e-tax. Namun terdapat wajib pajak memiliki hubungan rendah terhadap sistem e-tax yang mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Tindakan penghindaran pajak dapat dilakukan oleh wajib pajak yang didorong adanya kecintaan terhadap uang, money ethics. Uang berkaitan dengan sikap individu baik positif maupun negatif. Setiap individu akan berusaha menghasilkan uang untuk mempertahankan gaya hidupnya. Pelaku usaha yang memiliki etika uang tinggi akan menempatkan uang sebagai hal penting sehingga menimbulkan sikap kurang etis. Etika uang yang tinggi memberikan ketertarikan terhadap uang dalam hidupnya. Penelitian sebelumnya terdapat research gap. Etika uang pengusaha tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha sektor UMKM. Hasil ini didukung bahwa etika uang berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian sebelumnya ditemukan kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh etika uang. Adanya research gap dan fenomena bisnis dalam penelitian ini, maka diperlukan mediasi berupa peran niat perilaku wajib pajak. Adanya peran niat memprediksi perilaku kepatuhan pajak. Niat berperilaku sangat berkorelasi dengan perilaku sebenarnya.
Niat perilaku wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bisnis. Karenanya, semakin baik sikap maka semakin kuat niat berperilaku, dan semakin besar kemungkinan perilaku tersebut akan terwujud untuk mematuhi pembayaran wajib pajak bisnisnya. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan perangkat lunak pemodelan Partially Square Structural Equation Modeling (PLSM) berbasis varian SmartPos versi ketiga. Analisis outer model bertujuan untuk menilai konstruk pengukuran variabel laten. Evaluasi outer loading mencakup pengujian validitas konvergen internal outer loading dan AV, reliabilitas konsistensi Cranbachs-LV dan composite reliability, serta validitas diskriminan HTMT. Nilai outer loading, Cranbachs-LV, ROA, dan composite reliability dianggap ideal jika nilai loading faktor lebih dari 0,7, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut valid dalam mengukur konstruknya. Selain itu, nilai AV yang lebih besar dari 0,5 menunjukkan bahwa konstruk tersebut mampu menjelaskan rata-rata setidaknya 50% dari varians itemnya. Gambar 1. Berdasarkan tabel 3, hasil nilai outer loading mengindikasikan bahwa beberapa indikator tidak valid, termasuk X1, 1, X1, 4, X2, 3, X2, 4, X2, 5, X3, 5, Y1, 1, Y1, 4, dan Y2, 4. Pengujian Cranbachs-LV menunjukkan bahwa variabel adoption of electronic tax system dan behavioral intention of taxpayers juga tidak valid. Selain itu, hasil pengujian ROA dan composite reliability menunjukkan bahwa variabel adoption of electronic tax system belum valid, dengan nilai di bawah 0,7, yang berarti indikator dan variabel tersebut belum mencapai tingkat reliabilitas yang tinggi. Di sisi lain, nilai average variance extracted AV untuk variability towards electronic tax system, adoption of electronic tax system, dan behavioral intention of taxpayers berada di bawah 0,5, menunjukkan bahwa variabel-variabel ini belum memberikan gambaran yang jelas. Sebaliknya, variabel money ethics dan business taxpayers compliance menunjukkan nilai di atas 0,5, menandakan bahwa kedua variabel ini dapat diukur dengan baik. Model struktural dievaluasi menggunakan R-square untuk konstruk dependen, uji Stone-Geiser Chi-square untuk mengukur relevansi prediktif Q2, uji signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural, serta pengujian hipotesis. Nilai R-square menunjukkan kemampuan variabel endogen dalam memprediksi model, dengan interpretasi 0,75 kuat, 0,5 moderat, dan 0,25 lemah. Gambar 2. Nilai R-square untuk behavioral intention of taxpayer sebesar 0,341 menunjukkan kemampuan prediksi yang moderat, sedangkan nilai R-square untuk business taxpayers compliance mencapai 0,466, juga menunjukkan kemampuan prediksi yang moderat. Hal ini berarti bahwa kedua variabel ini dapat menjelaskan lebih dari setengah varians yang ada, sehingga dianggap cukup relevan dalam konteks penelitian ini. Nilai Chi-square digunakan untuk menilai relevansi prediktif dari model struktural. Nilai Chi yang lebih besar dari 0 menandakan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang baik. Sedangkan nilai Chi yang kurang dari 0 menunjukkan bahwa model tersebut kurang efektif dalam memprediksi variabel dependen. Dalam penelitian ini, tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Chi lebih besar dari 0, yang berarti model struktural yang dibangun telah memenuhi kriteria sebagai fit model. Hal ini menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan variasi dalam data secara efektif, sehingga dapat diandalkan untuk memberikan prediksi yang akurat terhadap hasil yang diukur. Gambar 3. Uji signifikansi hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode bootstrapping pada SmartPos 3,0 dengan fokus pada tabel path coefficients yang menyajikan kolom tes statistik dan values. Kriteria yang digunakan untuk menentukan signifikansi adalah value 0,05 yang menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil analisis inner model disajikan dalam tabel 6 dan gambar 1 yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diuji. Temuan ini memberikan dasar yang kuat untuk mendiskusikan implikasi dari hubungan yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Gambar 4. Hasil analisis inner model. Hasil analisis menunjukkan bahwa niat perilaku wajib pajak O0,206, 0,046 kurang dari 0,05. Attitude towards electronic tax system O-0,262, 0,046
0,001 kurang dari 0,05 dan Adoption of Electronic Tax System O 0,207. 0,007 kurang dari 0,05 berpengaruh signifikan terhadap Business Taxpayers Compliance. Sehingga H1, H2, H3 diterima. Money Ethics O minus 0,034, 0,804 lebih dari 0,05 berpengaruh tidak signifikan terhadap Business Taxpayers Compliance. Sehingga H4 ditolak. Attitude towards Electronic Tax System O minus 0,143, 0,031 kurang dari 0,05 dan Adoption of Electronic Tax System O 0,453, 0,0 kurang dari 0,05 berpengaruh signifikan terhadap niat perilaku wajib pajak. Sehingga H5 dan H6 diterima. Etika uang O minus 0,131, 0,144 lebih dari 0,05 berpengaruh tidak signifikan terhadap niat perilaku wajib pajak. Sehingga H7 ditolak. Penelitian ini juga mengukur tingkat mediasi, yang mana niat perilaku wajib pajak mampu memediasi hubungan Adoption of Electronic Tax System dengan Business Taxpayers Compliance O 0,453, 0,0 kurang dari 0,05, sehingga H9 diterima. Namun niat perilaku wajib pajak tidak mampu memediasi hubungan Attitude towards Electronic Tax System O minus 0,034, 0,585 lebih dari 0,05 dan etika uang O 0,155, 0,197 lebih dari 0,05 dengan Business Taxpayers Compliance. Sehingga H8 dan H10 ditolak. Kami tim peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek atas pemberian hibah penelitian dosen pemula tahun 2024 dengan judul penelitian peran sikap pengguna dari adopsi sistem e-tax dan etika uang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui niat perilaku wajib pajak. Dengan dukungan Kemdikbudristek, kami yakin dapat menghasilkan karya penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Kami berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.